kata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah berkumpul kembali Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Mari Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ini doa kami, ini harapan kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kakak Nona mau tanya, apakah kalian masih ingat cerita minggu lalu? Masih. Ceritanya tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus di bait Allah. Nah, Tuhan Yesus di bait Allah itu ceritanya tentang apa? Kerendahan hati. Oke, di sana apa yang Tuhan Yesus tunjukkan tentang kerendahan hati? Tidak sombong. Ya. Berkerumun. Walaupun Tuhan Yesus tahu semuanya, Dia tahu tentang cerita Alkitab, tapi Dia melayani ahli-ahli Taurat waktu itu di bait suci. Dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan rendah hati. Dia tidak sombong. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang kerendahan hati, bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah adik-adik, kira-kira nih yang adik-adik tahu tentang kerendahan hati itu seperti apa? Saling menghargai. Ya. Apalagi kalau rendah hati itu seperti apa? Kalau orang yang rendah hati, ayo. Tidak sombong. Tidak sombong. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana tentang kerendahan hati, hidup damai, tidak sombong. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Tuhan Yesus. Melayani murid-muridnya. Oke. Nah, malam sebelum Tuhan Yesus disalib, yaitu sebelum hari raya Paskah orang Yahudi dimulai, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama ke-12 muridnya. Benar nggak ya? 12 coba dihitung. Itu berapa muridnya Yesus? Sebelah itu ada berapa? Enam tambah 12. Jadi persis muridnya nggak ada yang absen ya. Mereka semua bersama-sama melakukan perjamuan terakhir. Kenapa dia katakan perjamuan terakhir? Kenapa? Karena iya benar kan jawabannya. Iya Alex. Iya karena dikatakan terakhir karena ini sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus mati ya. Kemudian karena Yesus adalah Tuhan, maka selama ini Tuhan Yesus selalu dilayani oleh murid-muridnya pada saat melakukan perjamuan kudus, perjamuan. Di situ tersedia ada apa aja ini? Ini namanya apa? Untuk menaruh air, ya tempat taruh air. Kemudian ini ada baskomnya. Kemudian ini ada selendang. Kalau di sana saat itu nama ini selendang. Selendangnya. Kemudian apa yang kemudian terjadi? Ternyata Tuhan Yesus berdiri, kemudian melepaskan jubahnya. Tuhan Yesus membuka jubahnya, menandakan bahwa dia merendahkan diri menjadi seperti murid-muridnya. Nah, selanjutnya lalu Tuhan Yesus mengambil sehelai kain dan diikat pada pinggangnya. Nah, pada zaman dulu itu ikat pinggang itu adalah tanda bahwa kita siap untuk melakukan sesuatu. Ya,
Jadi misalnya mau pergi, kalau di rumah mereka kan bajunya jubah ya. Kalau nggak pergi di rumah ya nggak pakai ikat pinggang, tapi begitu keluar rumah mereka pakai ikat pinggang. Kemudian Tuhan Yesus ternyata menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Wah, Tuhan Yesus mau ngapain ini? Kita lihat itu ada kaki. Kaki siapa? Iya, ini kaki murid-muridnya. Biasanya murid-murid ada yang mencuci kaki Tuhan Yesus. Tapi kali ini Tuhan memberikan contoh, walaupun dia Tuhan, dia mencuci kaki dari ya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berdiri, kemudian membuka jubahnya, kemudian mengambil selendang mengikat di pinggangnya. Perhatikan loh, nanti giliran loh. Ya, Tuhan Yesusnya di pinggangnya sedikit ini. Mengikat pinggangnya, selendangnya diikat di pinggang. Ini tuh Mbak Mira kan? Siapa? Ikat pinggangnya, kemudian Tuhan Yesus mengambil ember. Terus Alek Kenzo kakinya masukin sini. Nah, sekarang Tuhan Yesus kakinya saja sini. Ayo diperhatikan, iya. Iya. Kemudian dilap dengan selendangnya. Ya, dilap. Berikutnya di depan duduk aja. Duduk aja. Berikutnya Kalau berdiri di belakang. Tuhan Yesus kemudian membasuh lagi murid yang ada di sebelahnya. Murid tersebut adalah Rasul Petrus. Ya. Nah, sebelum melakukan pembasuhan, Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuhmu, engkau tidak dapat engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kami sudah bersih, tapi tidak semua. nah, dan Tuhan Yesus membasuh kaki Petrus. Jadi Petrus sekarang sudah mau dibasuh kakinya karena dia sudah mengerti bahwa dia tidak perlu mandi semua karena dia telah memperoleh keselamatan. Tapi kalau dia berdosa, dia harus mengakui dosanya. Ya, sudah. Terus kemudian Tuhan Yesus kembali duduk. Ya, murid-muridnya juga ikut duduk. Ya, murid-muridnya ikut duduk. Nah, ini sekarang Tuhan Yesus memberikan pengertian. Dengerin. Apa yang telah perbuat kepadamu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu sebab akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu,
membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, yang tadi udah yang Oke, baik adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Kita semua bisa belajar tentang kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu mengajarkan kita untuk berbuat baik, sayang terhadap keluarga, kepada siapa lagi? Orang tua, sesama, dan kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kerendahan hati, dia bisa membasuh dia punya kaki muridnya, itu berarti bisa melampaui segala batasan. Jadi soalnya harus jadi beta harus jadi yang lebih tinggi dulu baru beta melayani, atau karena beta rendah baru beta melayani, tapi melayani sesama itu dengan kerendahan hati tanpa melihat status. Jadi adik-adik semua yang ketong harus belajar tentang rendah hati. Perlu kosong deh. Perlu. Jadi tugas adik-adik sebentar kalau pulang dari sini harus tetap rendah hati. Kalau adik-adik dapat nilai yang baik harus rendah hati. Kalau dapat sesuatu yang bagus dari orang tua tetap harus rendah hati. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini ayat hafalan buat adik-adik semua dari Roma pasal 12 ayat 10. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Ini ayat hafalan ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Kaki baca buat kalian semua. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Semua berpertian. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke, itu demikian dari pembelajaran hari ini. Karena cukup kita semua untuk berdiri, kita menyanyi satu lagu. Kita menyanyi satu lagu, bisa satu lagu tentang kasih. K-A-S-I. Bisa toh? Bisa. K-A-S-I. 1, 2, 3. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, silakan duduk. Kira saatnya kita akan pulang. Kita berdoa. Kita menyanyi satu lagu. Jari jempol, jari tunjuk, 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Baik, terima kasih karena Engkau tunjukkan anak-anakmu. Kami boleh belajar tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kita rendah hati. Dari mana
dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, atau bersama-sama dengan teman, dengan orang tua, kami betul-betul belajar tentang kerendahan hati dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang telah hadir pada malam hari ini Tuhan, kami akan pulang. Tuhan Yesus pimpin dan sertai kami semua. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 1, 2, 3. Shalom.